Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala. Faslun wa yanbaghi an yurattila qira'atahu. Hendaknya seseorang membaca dengan cara tartil. Artinya dengan menjelaskan sejelas-jelasnya. Dengan mendatangkan tajwid dengan segala hukumnya. Seperti halnya yang berkaitan dengan makharijul huruf, gunnah, tarqiq, tafkhim dan lain sebagainya. Wa qad ittafaqal ulama'u radhiyallahu anhu, ulama telah sepakat ala istihbabit tartil, anjuran untuk membaca secara tartil. Di dalam Al-Qur'an wa qala Allah ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Wa sabata an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at Rasulillah, bahwa Ummu Salamah itu na'atat itu mensifati qira'at Rasulillah, bacaannya Rasulullah, qira'atan mufassaratan harfan. Jadi Rasulullah itu membaca dengan jelas huruf per huruf, gak ada yang termakan hurufnya. Hilda kemana Hilda? Kita apa? Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrata radhiyallahu anhu an Abdullah bin Mughaffalin radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah yauma fathi Makkah ala naqatihi, jadi hari fath Makkah di atas naqah onta, di atas untanya. Yaqra'u surat Al-Fatah, membaca surat Al-Fatah. Yurajji'u fi tilawatihi, yurajji'u fi qira'atihi, jadi dengan pelan di dalam bacaannya. Jadi begitu bacaan Rasulullah, bacaan para sahabat, mereka seluruhnya membaca dengan tartil. Kenapa ya? Karena ulama-ulama ahli tajwid itu belajar dari mereka, para sahabat. Para ulama ahli tajwid terus belajar dari guru-gurunya, terus bersambung kepada para sahabat. Mereka membaca tentunya dengan mengajarkan secara tartil. Semuanya para sahabat itu membaca Al-Quran dengan tajwid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la an aqra'a suratan, ketika saya membaca satu surat, uratiluha, yang dibaca dengan tartil, ahabbu ilayya, lebih saya sukai,
min an aqra'al qur'ana kullahu, daripada membaca seluruh Al-Qur'an bi ghairi tartilin, tanpa tartil. Jadi baca satu surat, kata Ibnu Abbas, lebih saya sukai dengan tartil. Artinya membaca satu surat dengan tartil itu lebih saya sukai daripada membaca Al-Qur'an semuanya tanpa tartil. Wa an Mujahidin annahu su'ila an rajulaini, kemudian dari Imam Mujahid bahwa beliau ditanya tentang dua orang. Qara'a ahaduhum al-Baqarah, yang satu membaca Al-Baqarah wa Ala Imran, wal akharu al-Baqarata wahdaha, dan yang satu lagi membaca Al-Baqarah saja. Jadi Mujahid ditanya dua orang, tentang dua orang yang satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satu membaca Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa, dan waktunya, zamanuhuma waktu keduanya, artinya dua orang tersebut, wa ruku'uhuma dan ruku keduanya, wa sujuduhuma dan sujud keduanya, wa julusuhuma dan duduk keduanya, wahidun sawaun, itu sama. Artinya dua orang ini membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dalam sholat, yang satu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satu Al-Baqarah saja. Waktunya sholatnya sama, waktu rukunya sama, jadi salamnya bareng, selesainya bareng. Faqala, kemudian Mujahid berkata, Imam Mujahid berkata, alladzi qara'al Baqarata wahdaha afdal. Jadi yang membaca Al-Baqarah saja itu lebih afdal. Jadi patokannya adalah tartil. Wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra', dan telah dilarang dari sangat cepat-cepat, sangat buru-buru. Wa yusamma al-hadramah, jadi buru-buru dalam membaca itu dinamakan dengan hadramah. Wa sabata an Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan qala, bahwa seseorang berkata lahu kepada Abdullah bin Mas'ud, inni aqra'ul mufassala fi raq'atin wahidah. Saya membaca Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat dari Al-Hijr sampai Al-Hujurat sampai An-Nas. Al-Mufassal itu Al-Hujurat dari sampai An-Nas. Faqala Abdullah ibn Mas'ud, dan telah berkata Abdullah ibn Mas'ud, hadzan ka hadzi sya'ri, hadzan ka hadzi sya'ri. Hadzan ka hadzi sya'ri. Dengan bacaan-bacaan seperti membaca syair begitu, artinya apakah dibacanya dengan cepat begitu, dibaca seperti membaca syair. Inna aqwaman, sesungguhnya ada suatu kaum yaqra'unal Qur'an, yang mana mereka membaca Al-Qur'an,
la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongan mereka, tulang selangka mereka. Taraq, ya, leher. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Akan tetapi ketika mengena Al-Qur'an di dalam hati, farasakha, dan menancap di dalam fihi, di dalam hati, nafa'a, maka akan bermanfaat. Sebagian orang begitu, yang baca Qur'annya cuman sekedar baca tok. Tapi kalau mengena di dalam hati, kemudian menancap, maka bermanfaat. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa hadza lafzu Muslimin fi ihda riwayatihi. Qala al-ulama'u, telah berkata para ulama, at-tartilu mustahabbun. Jadi tartil itu dianjurkan. Litadabburi wa li ghairihi, baik untuk mentadabburi atau untuk selainnya, tanpa mentadabburi sekedar baca aja atau yang lainnya. Jadi setiap baca Al-Qur'an anjurkan untuk tartil, sunnah untuk membaca dengan tartil. Qalu wa lihada, oleh karena itu yustahabbu tartila lil ajami, maka disunnahkan at-tartila untuk membaca tartil lil ajami, untuk orang non-Arab, orang ajam non-Arab, alladzi la yafhamu ma'nahu, yang tidak paham maknanya. Jadi model macam kita nih, kalau nggak paham apa yang dari Al-Quran tersebut yang dibaca, tetap sunnah untuk membacanya secara tartil. Lianna dzalika aqrabu ila tauqir wal ihtiram, oleh karena itu adalah lebih dekat kepada tauqir, pengagungan, wal ihtiram, dan memuliakan. Wa asyaddu ta'siran fil qalbi, dan lebih banyak mengena di dalam hati, lebih banyak meninggalkan bekas di dalam hati ketika dibaca dengan tartil. Wallahu a'lamu bishawab.